Perkenalkan, saya Ilma Nurfadilawati, NIM 252222024, mahasiswa Magister Arsitektur Alur Riset SAPPK ITB, akan memaparkan sinopsis penelitian dengan judul Tantangan dan Peluang Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kawasan Teknopolis Gede Bage. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini merupakan kawasan Gede Bage, Kota Bandung, yang daerah bagian Bandung Timur akan berubah menjadi kawasan pusat pelayanan kota setelah kawasan Bandung Pusat yaitu alun-alun sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang RT RW Kota Bandung dan RPJMD Kota Bandung 2018-2023. Pengembangan kawasan Gede Bage ini ditujukan untuk menjadi pusat primer kedua guna melayani kegiatan Kota Bandung. Kawasan ini akan menggunakan konsep teknopolis, yang mana suatu kawasan modern yang didesain berbasis teknologi. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi kawasan untuk tempat tinggal, berbisnis, belajar, dan rekreasi yang berada dalam satu area. Melihat ke belakang mengenai dampak pengembangan kota akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Pengembangan kota akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Berbagai golongan masyarakat memiliki kecenderungan menuju pusat kota agar dekat dengan lapangan pekerjaan. Kawasan Teknopolis Gede Bage ini diperkirakan dapat menciptakan 400.000 lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berpengaruh pada tingkat kebutuhan hunian dan keterjangkauan hunian. Berdasarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, peningkatan penduduk ke Bandung Timur disebabkan oleh peningkatan lahan permukiman yang mencapai sebesar 53% dari luas keseluruhan wilayah. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan PPK Gede Bage. Pembangunan terbesar di kawasan Gede Bage ini merupakan sektor perumahan, di mana terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan formal. Hal ini tentu berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Warga lokal yang awalnya bertani mengganti pekerjaan jadi non-pertanian, kemudian juga berdampak pada lahan untuk perumahan yang akan semakin berkurang. Lahan untuk perumahan juga akan semakin berkurang sehingga faktor sosial ekonomi dapat menentukan perkembangan wilayah kota. Dalam penelitian terdahulu, beberapa kasus permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman kota besar dan menengah di Indonesia adalah terbentuknya kawasan kumuh. Hal ini disebabkan terdapat segmen masyarakat tertentu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mampu menjangkau perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perumahan kawasan Gede Bage ini adalah ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar pembangunan perumahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat tepat sasaran. Lantas bagaimana agar pembangunan perumahan di kawasan Teknopolis Gede Bage ini dapat tepat sasaran sehingga tidak terciptanya kawasan kumuh kota? Jamaluddin dalam bukunya berjudul Sosiologi Perkotaan menyatakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 80% rencana kota yang telah disusun ternyata tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Penyebab pokoknya antara lain adalah kurangnya peran serta aktif dari masyarakat luas dalam proses pembangunan kota. Pembangunan perumahan juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari kontribusi masing-masing aktor dan dalam pembangunannya. Sehingga penelitian ini berlandaskan pada permasalahan dan fenomena tersebut. Ini pengembangan kawasan Teknopolis Gede Bage tentunya perlu didukung dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, investor, akademik, dan komunitas. Khususnya dalam penyediaan perumahan berimbang yang dapat mencakup perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terciptanya kawasan kumuh kota. Kolaborasi antara stakeholder ini dapat tercapai dengan adanya konsep kolaborasi governance. Sehingga pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah tantangan
dan peluang maupun model kolaboratif governance yang tepat dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung pengembangan kawasan Teknopolis Gede Bage. Kemudian adapun tujuannya untuk mengetahui tantangan, peluang, dan model kolaboratif governance yang tepat untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung pengembangan kawasan Teknopolis Gede Bage. Adapun kajian-kajian teori yang saya lakukan, pertama mengenai konsep collaborative governance, di mana collaborative governance merupakan struktur, proses, dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak masyarakat dan swasta untuk mencapai tujuan publik. Menurut Ansel dan Gas 2008, model kolaborasi dimulai dengan fast dialogue, terus kemudian trust building, adapun commitment to process, kemudian shared understanding, dan intermediate outcome. Sedangkan menurut Clark 2017, model kolaborasi ada dua, yakni kolaborasi berbasis negara dan kolaborasi berbasis masyarakat. Menurut Offline dan Wana 2011, untuk mewujudkan kolaborasi perlu adanya tahapan yang menunjukkan skala dan intensitas atau derajat dari kolaborasi itu sendiri. Intensitas kolaborasi ditunjukkan dengan adanya skala mulai dari yang paling rendah dan hingga paling yang tinggi. Kemudian ada konsep perumahan bagi MBR. Pemerintah memiliki program perumahan subsidi dalam upaya penyediaan perumahan bagi MBR. Adapun perumahan bersubsidi merupakan perumahan yang disediakan pemerintah dengan skema KPR sebagai solusi bagi MBR memiliki hunian layak huni dan terjangkau. Adapun pengertian masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh hunian. Dalam Panuju dalam buku pengadaan perumahan kota terdapat dua aspek perumahan subsidi, yaitu aspek kebijakan dan aspek pelaksanaan. Selanjutnya kajian teori mengenai konsep hunian berimbang, di mana hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Tujuan hunian berimbang ini terciptanya lingkungan hunian yang dapat menampung secara serasi berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Selanjutnya, stakeholder perumahan subsidi bagi MBR ini menurut Kemenpupr 2021 ada peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah, kemudian ada peran pengembang. Menurut Asnawi Manaf 2019, aktor perumahan bersubsidi ini ada lembaga pembiayaan, pemerintah, pengembangan masyarakat. Kemudian untuk metodologi maupun strategi penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gede Bage dengan mencakup 4 kelurahan. Di kecamatan ini dipilih karena lokasinya merupakan titik pusat pelayanan Teknopolis Gede Bage, yang artinya nanti 60% kawasan Teknopolis akan berada di Kecamatan Gede Bage. Kemudian respondennya adalah stakeholder pembangunan perumahan dari mulai pemerintah pusat melalui Kemenpupr, pemerintah daerah melalui Pemkot Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandung, kemudian ada pengembang swasta, PT Adipura, PT Batu Nunggal, PT Propipen, dan Sumarekon, kemudian masyarakat Kecamatan Gede Bage yang tinggal maupun yang terdampak. Adapun jenis penelitiannya itu adalah mixed method, kualitatif dan kuantitatif, dengan waktu penelitian kurang lebih 5 bulan. Populasi dan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling, yakni purposive sampling dan snowball sampling. Dengan teknik pengumpulan data, ada angket, observasi, dokumentasi, dan wawancara.
kemudian ada kisi-kisi variabelnya diturunkan dari konsep collaboration governance pada pembangunan perumahan bersubsidi dan konsep perumahan bersubsidi itu sendiri. Kemudian daftar pustaka yang saya kaji sebagai berikut. Terakhir, demikian pemaparan dari sinopsis penelitian saya mengenai tantangan dan peluang kolaboratif governance dalam penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan Teknopolis Gede Bage. Sekian, terima kasih.